Orang yang meninggal itu kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Betul? Betul. Tahu tidak? Betul ya? Ya. Keadaan mayat di dalam kubur itu kata Nabi, itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Meminta tolong dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Meminta tolong dengan siapa? Dengan istrinya kalau ada istrinya. Meminta tolong dengan siapa? Suaminya kalau ada suami. Meminta tolong dengan teman-temannya. Karena orang yang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Meminta tolong kepada anaknya. Dengan apa? Ada Pak Haji Sarkani anak ada kan? Ada, ya ada. Itu. Dengan doa. Dengan bacaan-bacaan, baik bacaan Yasin, bacaan tahlil, bacaan tasbih, bacaan sholawat. Itulah yang diharapkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pernah suatu ketika seseorang dari Bani Salimah, beliau mendatangi Nabi. Ya Rasul, apakah ada amal untuk berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Ada, kata Rasul. Apa kata Rasul? Hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, hendaklah engkau menjalankan wasiatnya, hendaklah engkau mempererat hubungan kekerabatan, hendaklah engkau menghormati teman-teman ayahmu, menghormati teman-teman ibumu. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kata Nabi. Membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah mengampuni, karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, terkecuali apalagi anaknya sendiri. Tidak ada dinding, terkecuali orang tuanya. Tidak ada dinding, cepat dikabulkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Jadi apa yang kita baca itu akan menerangi kubur, apalagi yang membacanya, yang mendoakannya itu adalah anaknya. Orang yang meninggal itu Pak, orang yang meninggal itu Bu, mereka ingin dihidupkan kembali sebetulnya. Dihidupkan kembali ke dunia ini walaupun sesaat. Untuk apa? Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jadi orang yang meninggal, orang yang mati itu ingin dihidupkan walaupun sesaat. Untuk apa? Bersedekah untuk
sesaat saja, ingin dihidupkan ke dunia kembali untuk beramal soleh, bersedekah, beramal soleh, ingin membaca kalimat tasbih satu kali saja, membaca solawat satu kali saja, itulah keinginan. Namun karena orang mati tidak hidup kembali, berarti kalau orang mati hidup kembali berarti pocong. Itulah orang yang sudah meninggal tidak akan hidup kembali. Ya. Dia sudah ada di alam barzah, di alam kubur, beda alam dengan kita. Dia dapat melihat kita, kita tidak dapat melihat mereka. Jadi orang tua tadi yang sudah meninggal dunia itu dapat melihat kita. Makanya apabila orang tua tadi di alam sana melihat anak-anaknya bermaksiat, melakukan dosa, mereka bersedih hati di sana. Kenapa anakku tidak mau bertobat? Kenapa anakku melakukan maksiat, melakukan dosa? Orang tua bersedih di sana. Namun sebaliknya, apabila anak dilihat oleh orang tuanya di alam sana, anaknya melakukan kebaikan-kebaikan, dia menjalankan sholat 5 waktu, dia rajin berinfak, dia rajin bersedekah, dia menolong orang lain, maka berbahagialah orang tua yang di sana. Makanya beruntung apabila kita mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yakni apabila anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Inilah harapan kita bersama. Orang tua meninggalkan anak yang soleh dan solehah, itulah bekal kita. Ya, bekal kita. Harta kalau tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, itu tidak bermanfaat sewaktu kita hidup di dunia. Makanya 1 dirham 1000 lebih baik sewaktu kita hidup bersedekah daripada sudah meninggal kita menginfakkannya 1 juta misalkan. Itu. Makanya kita mempersiapkan diri kita, apalagi kita ini yang di sini umurnya sudah banyak lanjut usia, betul tak? Betul tak? Apa firman Allah? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dalam surah Yasin ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan ia ke asal kejadiannya, menjadi anak-anak kembali. Dahulu pendengaran kita belum dapat mendengar orang sekeliling kita, mata kita belum dapat melihat orang yang berada di depan kita sewaktu kita masih bayi. Kemudian Allah merahmati kita sehingga dewasa, kemudian seperti saat ini Allah berikan kekuatan kepada kita. Namun setelah lanjut usia, itu janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu bil khalqi afala ya'qilun. Jadi apabila kita dipanjangkan umurnya, maka jangan heran kalau ada nenek kita, buyut kita umurnya 150 tahun misalkan, lalu tingkahnya seperti anak-anak. Itu memang sudah janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan ia ke asal kejadiannya itu. Jadi cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yakni membacakan istighfar, mohon ampun. Kemudian apa? Jalankan wasiat orang tua kita. Apa wasiat orang tua kita? Apakah wasiatnya bagi tanah ini, tanah itu? Jalankan wasiat. Wasiat orang tua misalkan,
Jalankan wasiatnya kalau kita ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian hubungkan kekerabatan. Jangan putuskan hubungan tali silaturahim di antara saudara-saudara kita. Sambung, ya, sambung kembali hubungan saudara-saudara kita. Jangan putuskan kalau kita ingin menjadi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, hormati teman-teman orang tua kita. Hormati. Teman ayah, hormati. Teman ibu, hormati. Ya. Jangan kalau sudah meninggal dunia, kemudian kita sebagai anak tidak lagi menghormati teman ayah kita, tidak lagi menghormati teman ibu kita, berarti kita belum dikatakan menjadi anak yang soleh. Berarti kita belum dikatakan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka yang terpenting adalah